Kayak di prank. Asin. Saya suka kalau orang-orang suka. Dulu tahun 2006 saya sekeluarga pulang ke Lombok, main ke sini, ini semua belum ada. Dengan tim yang baru, dengan format yang baru juga so far sih menyenangkan ya, dan kita melihat keseharian, terus cara berkoordinasinya juga. Meskipun sebenarnya ini itinerary-nya kan nggak seperti tur-tur yang wisata ya. Masih mundur aja. Tuh kalau sini tapi boleh kiri kanan. Kiri orang kowe. Oke. Lombok juga sama vibe-nya. Tempat liburannya juga seru-seru di sana. Udah gitu keluarga saya banyak di sana kan gitu. Kalau suruh milih ya, cuman kan kalau buat saya ini kombinasi yang pas lah gitu. Bali dan Lombok itu satu trip sekalian gitu tuh. Alhamdulillah banget gitu. Mas Adam kok ya maksudnya bisa kebetulan eventnya berurutan gitu antara Bali dan Lombok. Ini WSDK pertama di dunia yang ada kearifan lokal. Jadi pembukaannya itu ditambah dengan tarian-tarian dari NTB dan segala macam. Ya, kita buat di sini walaupun itu udah masuk ke TV-nya, jadi minute by minute. Kita dipangkas minute-nya, tapi ya alhamdulillah itu menjadi satu hal yang baru kan. Jadi ini kegunaannya biar besok kalau pas opening buka juta naik, penonton nggak bingung. Nanti kalau dia nggak pakein kayak gini, enggak kulitnya ireng banget. Sopo ini. Jadi kalau pakai gini ya masih stabil. Jadi kayak yang di IG gambarnya. Oh. Kena susu. Kalau total track itu 4,3 kilo, ada 17 tikungan totalnya di sini. Ya gitu. Kalau yang streetnya hanya di sini aja, sisanya tikungan semuanya. Pas banget, pas lagi kering, nggak hujan, pas muter deh jadi ya. Tadi pas datang masih hujan-hujan kan? Saya nggak bawa jas hujan sih, Pak. Mas Adam kok ya maksudnya bisa kebetulan eventnya berurutan gitu antara Bali dan Lombok. Jadi walaupun sebenarnya nggak urutan banget ya, karena jaraknya antara event Bali sama event Lombok kan agak ada berapa hari. Cuman emang sekalipun kita naik pesawat pun kalau pulang kita paling pulang nyampe rumah sehari udah harus berangkat lagi gitu. Jadi emang mending sekalian gitu. Jadi emang itu kombinasi yang pas. Ya mudah-mudahan ya. Pokoknya kan setiap trip diniatkan untuk menjadi sesuatu yang menyenangkan dan semoga diharapkan akan selalu dinaungi keberkahan Allah ya. Angin, Bo. Ternyata jadi pembalap susah kayaknya ya. Anginnya gede banget. Kalau almarhum bapakku masih ada, dia bangga. Bapakku kan pembalap. Main motocross dulu ya Mas ya? Yoi, anaknya main gitar. Sayang Valentino Rossi udah pensiun.
nggak ada namanya di sini. Tapi alhamdulillah lumayan. Beda. Mandalika. Terima kasih. Mandalika. Sukses terus gelar-gelar event internasional maupun nasional. Oh, karena tadi udah 2 lap, jadi butuh asupan yang nasi. Enak. Review dulu. Lombok Timur juga. Lombok Timur ada dua tempat sih. Kayak ini kan tadi kan penyeberangan ke Gili Kondo. Pokoknya objek wisata Gili Kondo tuh dia ada biasanya tuh nanti kita ke hutan bakau itu di situ. Terus ini salah satu spot yang paling dicari. Terus Toiletnya gini, toilet. itu di sebelah sana kayak. Oke. Ada McD. Ada. Oh, lihat Black Shelter lagi. Jadi nanti ada lagi juga Tanjung Luar namanya. Tapi kalau Tanjung Luar dia di bulan-bulan kayak gini gelombangnya agak gede. Itu juga bagus juga. Ada tempat kayak gini juga. Jadi teman-teman yang mau main ke Lombok Timur juga ada beberapa spot yang seru. Nah, ini salah satu. Gili Kondo. Wow. Iya, ini di rest area. Banyak banget. Berhenti sebentar. Katanya toiletnya bentar lagi dibangun. Snorkeling juga begitu kan, lagi-lagi nggak semuanya suka air. Jadi ya kemarin juga kan ya memang bulan-bulannya. Cuman kalau sampai Lombok nggak snorkeling kan sayang banget gitu. Nah, kalau sampai Lombok nggak main air ya sayang banget. Kayak kita tanya sama teman yang di sana yang bilang aman. Ya ada satu spot lagi yang kita tuju sebenarnya cuman ya karena nggak mungkin karena cuacanya gitu. Jadi spot wisata air gitu. Harusnya mulai kerasa. Ya alhamdulillah paling nggak bagi teman-teman yang sama sekali nggak pernah main air akhirnya tahu oh sensasinya berenang di tengah laut, lihat terumbu karang tuh seperti itu gitu. Betapa kita bisa juga terbuka lagi mata kita bahwa nggak perlu ke Bora-Bora, nggak perlu ke Maldives buat lihat pasir putih dan transisi laut dari terang, hijau, biru muda ke biru tua itu tuh nggak perlu jauh-jauh gitu. Di Indonesia juga banyak sih. Saya yakin juga nggak cuma di Lombok kan, kita pasti lihat postingan-postingan di sosial media juga banyak dan salah satunya kita saksikan kemarin. Coba deh sini. Kita lihat dulu sebentar.
motor dong, Dek. tiga jari ya. Terus. Wah, kobong kabelku. Salah satu yang menjadi highlight lah dalam perjalanan ini. Nah, oke, dari yang tadinya kita cuma baca berita, akhirnya kita bisa lihat sendiri dan ya percaya nggak percaya gitu, Indonesia bisa punya sirkuit yang masuk dalam agenda MotoGP gitu. Sayang sih tapi baru tahun kemarin terus ya kalau saya pribadi Valentino Rossi udah pensiun jadi ya sayang kita nggak sempat benar-benar melihat beliau riding di prime-nya Valentino Rossi lah, atau at least late prime-nya lah, misalnya mendekati masa-masa pensiunnya. Ya udah nggak ada kesempatan lagi karena udah pensiun kan. Jadi sukses terus buat Indonesia bisa terus meningkatkan segala macam fasilitas-fasilitas yang bertaraf internasional sehingga agenda-agenda internasional baik olahraga maupun sektor yang lain bisa sering diadakan di Indonesia. Seru, pasti seru. Seperti yang saya sudah bicarakan sebelum-sebelumnya, bahwa saya tipikal orang yang kurang suka perjalanan, naik bis, naik pesawat, naik bis kalau kelamaan saya kurang suka. Tapi melihat yang lain suka, jadi yang lain bahagia, saya akan lebih bahagia. Begitu. Tapi kalau sendiri saya pasti akan sangat anti menjalani ini semua, tidak akan. Tapi karena semua berangkat, jadi ya saya nggak punya pilihan kecuali lebih bahagia dari bulan-bulan ini kan bulan-bulan dimana cuaca anginnya sedang kurang bersahabat untuk perkapalan, tapi alhamdulillah sih kemarin yang Jawa ke Bali terus Bali ke Lombok, ternyata kita perjalanannya adalah kita mengikuti arus. Nah, begitu arah balik kayak Lombok ke Bali, kita yang melawan arus, melawan angin gitu. Itu jadi lebih kalau musik lebih metal. Jadi ya, tapi alhamdulillah lancar. Terus waktu sempat ada berita itu, begitu kita berlabuh di Bali ternyata penyeberangan Bali ke Jawa itu
ekstrim katanya. Tapi begitu kita dalam perjalanan ke pelabuhan yang Bali Jawa itu Ketapang itu, alhamdulillah dalam perjalanan sudah ada berita kalau dibuka. Nah, tapi saya nggak ingat itu penyeberangannya karena tidur. Paling seru dan rasanya paling lama, 4 jam terlama dalam hidup saya, salah satunya adalah nyebrang dari Lombok ke Bali. Itu gila. Ada ombaknya kan lagi besar tuh. Kalau tadi duta cerita, dia mikir wah nanti kalau amit-amit terjadi apa-apa, dia akan mencoba berenang ke sana atau ke sana. Ding, dia bisa berenang, saya nggak bisa berenang. Jadi saya mikirnya ini kalau ada pelampung saya yang pakai atau anak saya yang pakai ya. Karena memang udah ini banget kan. Saya masuk ke ruang nakoda sebelum ada angin besar itu. Jadi waktu semuanya masih baik-baik saja. Jadi awal-awal itu masih sempat nyobain nyetir kapal. Terus tiba-tiba kok anginnya makin besar, ombaknya makin besar. Akhirnya saya sama Sarah sama Pitu agak ke belakang. Saya mau pamit ke bawah karena kan udah takut ganggu gitu. Tidak pernah terbayangkan saya dalam hidup saya sebelumnya bahwa saya akan ada di scene itu gitu. Terus karena saya salah satu orang yang ngomporin waktu itu, ada pertanyaan gimana nih adanya nyebrangnya cuma pakai kapal kecil. Saya termasuk yang aja sikat jalan, pokoknya naikinnya aja nggak apa-apa gitu. Waktu itu saya mikirnya ya paling ada ombak gimana gitu, mungkin kecil-kecil aja gitu. Sebenarnya kita udah milih-milih tuh kapal yang mau dipakai gitu. Kita lihat review-reviewnya, penyeberangan dari Lombok ke Bali. Kemudian karena sesuatu dan lain hal kita tiba di sana tidak sesuai dengan jadwal kapal yang kita inginkan gitu. Kita tibanya lebih awal gitu dari jadwal kapal yang kita sempat mau pilih gitu. Dan kita lebih awalnya mungkin sekitar 2 jam, 3 jam kan. Jadi daripada kita memilih menunggu 3 jam di pelabuhan, akhirnya bersama-sama kita memutuskan secara bersama gitu. Ya udah kita pilih yang sekarang aja, yang penting kita bisa jalan sekarang gitu. Bisa segera masuk ke kapal gitu. Walaupun dengan kita tahu bahwa kapalnya lebih kecil gitu. Denpasar tekan Gimano telung jam no, bilang jam 1. Ya mirip-mirip sih, mirip-mirip tekan nih. Tapi Denpasar so Diskonan mangan. Iso mulai mundur meneh. Tapi soalnya lagi urung kosong. Iya, punya lagi betul-betul tuh. Ya wes terserah habis. Jadi goyangannya lumayan. Tapi kan hal itu tuh istilahnya diputuskan secara bersama gitu. Maksudnya kayak ayo dah, pokoknya nanti kita rasain bareng-bareng deh. Ntar kalau emang goyang banget apa gimana kita rasain bareng-bareng. Karena emang kalau bulan-bulan kayak Desember, mulai dari November katanya, November sampai Imlek biasanya, di Februari ya, kan biasanya emang curah hujannya juga cukup tinggi, sehingga itu berpengaruh juga sama angin, sama gelombang air lautnya kan juga berpengaruh. Jadi emang agak lumayan sih goyangannya. Nah itu salah satu momen sulitnya. Di antara ada beberapa yang lain lah. Tapi yang sulit-sulit nggak usah terlalu banyak diceritain. Kita ceritain yang banyak yang happy-happy-nya. Jadi, cuman ya itu tadi, itu salah satu momen yang sulit tapi bisa dilalui dengan happy. Ada yang kesiram air laut, ada yang standar samping pegangan tangga, nggak
berubah posisi, ada yang sendalnya terbang kena angin dan hilang gitu, macam-macam gitu. Apa yang kita rencanakan dan bayangkan akan kita alami dengan perjalanan yang seperti ini tuh terwujud gitu atas izin Allah gitu. Maksudnya kita pengen lebih tahu lagi karakter satu sama lain. Ya mudah-mudahan akan ada kesempatan seperti ini lagi. Walaupun mungkin bagi sebagian, tapi jangan dalam waktu dekat. Besok lagi, besok. Nggak tahu besok kapan. Tapi ya, kalau saya sih happy banget. Jadi terima kasih buat semua teman-teman. Mudah-mudahan kalau saya sih nggak kapok. Mudah-mudahan teman-teman yang lain nggak kapok. Jadi nanti kita bisa happy bareng, deg-degan bareng juga. Ternyata itu sedikit di luar kemampuan saya untuk meredam ketakutan. Jadi ya benar-benar salah satu 4 jam terlama dalam hidup saya. Tapi seru sih, seru. Tetap maksudnya perasaan khawatir jelas ada, nggak mungkin kan. Tapi ada excitednya juga gitu. Karena waktu sudah mulai mereda segala macam, turun ke bawah lihat mukanya Somad pucat gitu-gitu, itu kayak hiburan tersendiri. Oh, ada yang lebih penakut dari saya. Dan ada berita Somad muntah itu agak hiburan juga buat saya. Oh, saya belum muntah, berarti saya masih lumayan lah daripada Somad. Makanya parameternya Somad. Sekarang ini kita udah di perjalanan pulang, tinggal berapa jam lagi kita sampai di Jogja. Ya, ada perasaan seneng, happy atas semua yang sudah dilalui bersama. Ada perasaan sedih juga gitu, karena kayak kapan lagi ya bisa bikin trip kayak gini gitu, kerja. Tapi ini bener-bener kerja, kalau buat saya kerja dan refreshing yang sangat maksimal gitu buat saya gitu. Bisa bekerja sambil refreshing gitu sama orang-orang terdekat lah gitu. Jadi ya berapa hari ini kan kita bisa lebih mengenal lagi lah gitu, kisarannya kita lebih mempunyai bayangan lagi lah gitu, orang-orang yang bekerja sama dengan kita lah. Di saat kita capeknya gimana, di saat lagi segernya lagi gimana, di saat lagi happy-nya gimana, di saat lagi kesusahan gimana. Ya, salah satu kesusahannya kan ya di saat mungkin nggak semuanya biasa jalan darat segitu jauh, kemudian harus nyebrang dengan kapal feri 2 kali lagi, dan nggak cuma sejam 2 jam gitu, bisa berapa jam gitu. Nah, di saat itu gimana membuat suasananya tetap fun, membantu teman-teman yang lain juga buat bisa melewati momen itu gitu, momen yang mungkin nggak, bagi sebagian orang yang udah biasa mungkin itu fun-fun aja gitu, tapi bagi sebagian orang yang nggak biasa kan mungkin juga itu bukan hal yang mudah gitu. Cuma dari situ kan kita melewati proses itu gitu. Jadi paling nggak kan kita punya bayangan gitu ke depannya, saat bergembira, mensikapi kegembiraan itu gimana, di saat kita lagi susah kita mensikapi kesusahannya gimana gitu. Bisa pergi bareng mereka ke tempat yang jarang kita datangi, nggak harus manggung gitu, tapi jalan-jalan, terus kayak bisa gitaran, nyanyi-nyanyi kayak dulu-dulu, tidak harus karena ada alasan uang gitu.
Tapi momennya. Tapi perginya tetap pakai uang. Oh iya. Ya kita kan, ya saya tuh uang nggak masalah, yang penting murah. Apa ya? Dia manggung lagi. Manggung lagi lah. Pertanyaan susah. Lalu pertanyaan, ya udah terus kayak gini aja terus. Pokoknya bisa gini terus. Sehat ya. Sehat, Ya. itu pasti itu. Mudah-mudahan sampai ke Yes. 2024. Insya Allah. Mudah-mudahan akan banyak perjalanan seperti ini lagi. Ya nggak? Oh, dipikir tenang Oh, toh. dipikir tadi. Dipikir tenang.